Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian derivatif pada poin 2, yaitu terdiferensial sebagai sifat fungsi yang lebih kuat dari sifat kontinu. Sebelumnya, mari kita lihat pada teorema 12.1. Misalkan I subset R suatu interval dan F dari I menuju R dengan C anggota R. Jika F terdiferensial di C, maka F kontinu di C. Untuk pembuktiannya, diingatkan bahwa F kontinu di C jika dan hanya jika limit Fx untuk X mendekati C, yaitu Fc. Untuk X anggota I dan X tidak sama dengan C, maka dibentuk Fx dikurangi Fc sama dengan Fx dikurangi Fc per X dikurangi C dikalikan dengan X dikurangi C. Nah, pendefinisian ini sahih karena pembaginya X dikurangi C itu tidak sama dengan 0. Nah, diketahui F terdiferensial di C, berarti F aksen C itu ada. Dengan mengambil limit pada kedua ruas persamaan ini dan menggunakan sifat limit hasil kali fungsi, maka diperoleh limit Fx dikurangi Fc untuk X mendekati C sama dengan limit Fx dikurangi Fc dibagi dengan X dikurangi C dikali dengan X dikurangi C untuk X mendekati C. Limit Fx dikurangi Fc untuk X mendekati C itu sama dengan limit Fx dikurangi Fc dibagi dengan X dikurangi C dikalikan dengan limit X dikurangi C untuk X mendekati C itu ini sama dengan 0. Maka F aksennya ini, F aksen C dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Lalu diperoleh limit Fx untuk X mendekati C itu sama dengan Fc, yaitu kontinu di C. Nah, pada penjabaran di atas, khususnya pada baris terakhir, kita menyimpulkan perkalian F aksen C dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Persyaratan bahwa F aksen C ada sangatlah penting, sebab bila F aksen C itu tidak ada, maka tidak ada perkalian F aksen C dikalikan 0 sama dengan 0. Itu tidak terdefinisi. Nah, berdasarkan teorema ini, jelas bahwa himpunan fungsi-fungsi terdiferensial C aksen I lebih sempit daripada himpunan-himpunan fungsi-fungsi kontinu di CI. Secara umum berlaku hukum inklusif sebagai berikut. C, I itu seperti ini. Nah, teorema ini tidak mengatakan bahwa jika F kontinu, maka F itu terdiferensial. Nah, sebagai contoh pengingkar, itu perhatikan fungsi Fx, di mana X harga mutlak X, di mana X anggota dari R. Fungsi ini jelas kontinu di 0, seperti yang telah dibahas pada bab limit dan kekontinuan. Nah, perhatikan untuk X ini tidak sama dengan 0, berlaku Fx dikurangi F0 dibagi dengan X dikurangi 0 itu sama dengan, nah, Fx-nya itu harga mutlak X. X dikurangi 0, X. Hasilnya itu 1 jika X-nya itu lebih dari 0. Dan hasilnya itu negatif 1 jika X-nya itu kurang dari 0. Dengan mengambil limit satu sisi di 0, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Limit Fx dikurangi F0 dibagi dengan X dikurangi 0 untuk X mendekati 0 negatif itu sama dengan limit harga mutlak X dibagi dengan X untuk X mendekati 0 negatif. Maka hasilnya itu negatif 1.
Dan untuk limit dari fx dikurangi f0 dibagi dengan x dikurangi 0 untuk x mendekati 0 positif. Itu sama dengan limit harga mutlak x dibagi dengan x untuk x mendekati 0 positif, itu hasilnya itu plus 1. Nah, mengingat kedua limit satu sisi tidak sama, maka disimpulkan bahwa limit fx dikurangi f0 dibagi dengan x dikurangi 0 untuk x mendekati 0 tidak ada, sehingga f aksen 0 tidak ada. Nah, jadi f tidak terdiferensial di 0. Ini merupakan kasus fungsi kontinu di mana-mana tetapi tidak terdiferensial di x sama dengan 0. Di x sama dengan 0, kurvanya itu tersambung atau kontinu, tetapi perubahan fungsi titik baliknya itu terjadi secara mendadak atau tidak mulus. Nah, oleh karena itu fungsi terdiferensial disebut dengan fungsi mulus atau smooth function. Dengan mengambil kontraposisi pernyataan pada teorema di atas, maka disimpulkan bahwa fungsi yang tidak kontinu pasti tidak terdiferensial. Fungsi tangga flooring fx sama dengan harga mutlak x merupakan contoh fungsi yang tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Lalu pada tahun 1872, Karl Weierstrass mendefinisikan fungsi f dalam bentuk deret tak berhingga berikut. W dalam kurung x itu dengan sigma 1/2 n cosinus 3 n x untuk n sama dengan 0 hingga tak terhingga. Ternyata fungsinya kontinu di mana-mana tetapi tidak terdiferensial dimanapun. Ini menurut Bartel dan Sherbet tahun 2000. Buktinya itu cukup sulit, oleh karena itu tidak diberikan di sini. Namun, suku pertama selain dari suku cosinus x, fungsi ini berbentuk Wnx sama dengan cos x ditambah setengah cos 3x ditambah 1/4 cos 9x ditambah 1/8 cosinus 27x ditambah ditambah 1/2 n cosinus 3 n x. Semakin besar n, maka pola kejutan ini juga semakin merata. Nah, misalnya pada yang pertama ini kan n-nya ini sama dengan 1 sehingga n-nya ini sama dengan 1 sehingga setengah cosinus 3/1 itu 3x. Terus kalau yang ini n-nya itu 2 sehingga 1/2 n itu 2/2 yaitu 4. Cosinus 3/2 yaitu 9x dan seterusnya. Sehingga dapat diperoleh bahwa fungsi bangsa terdiferensial itu lebih kuat daripada kontinu. Fungsi yang kontinu itu belum tentu terdiferensial. Oleh karena itu, fungsi terdiferensial itu lebih tinggi atau lebih kuat daripada fungsi yang kontinu. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.